Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barwil jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi man latafa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa rasulikal mujtaba Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Al-Fatihah biniyatil qabul biniyatil syifa biniyati daf'i an jamil balaya husun Kamis li corona wali jam'i wali qadai hawaijana wa hawaija jamaah Masjid Hidayatullah wa usulihim wa furihim annallaha yu'li darajatihim fil jannah. Hidayatul Islamiyah wa usulihim wa furihim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una in barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa li qadai hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, Bapak-bapak jamaah Masjid Hidayatul Islamiyah yang insyaallah di malam hari ini kita berkumpul di sini, besok sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua Takmir, para sesepuh yang kami muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersama-sama ngaji tentang yaitu meraih kemuliaan dengan Al-Qur'an. Orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, Masya Allah. Dia peh umbul. Dipun ngendikaken man syahulahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu awdhala ma utiya sailin. Barang siapa orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, mau memikirkan Al-Qur'an, mau ngaji Al-Qur'an, maka dia akan diijabahi doanya di atas kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jane dalu niki jenengan dodolan. Tapi karena jenengan rela dodolane dipun tinggalaken khusus untuk bisa ngaji di malam hari ini, biar harusnya dodolan hasilnya 1 juta, gara-gara malam hari ini ngaji insyaallah jenengan dipun paringi rezeki berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli Quran, maka dia berhak menjadi ahli surga dan orang tuanya juga berhak menjadi ahli surga. Tetangganya pun berhak. Di dalam kitab Syu'abul Iman dipungendikaken man qara'al Qur'an fastadhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa orang yang mau membaca Al-Qur'an, membaca, kemudian berusaha menghalalkan yang halal dan berusaha mengharamkan yang haram. Sing penting berusaha, mboten kudu mampu, sing penting berusaha. Adkhalahul jannah, maka orang tersebut berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ahu bi asyratin min ahli baitih, dan orang tersebut berhak mensyafaati 10 orang daripada keluarganya yang aslinya ahli neraka untuk berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Pramila kados beberapa ustadz nggih tenggene internet, mari kita tuntaskan pinten niku 35 juta atau sekian orang biar bisa membaca Quran. Kenapa? Kalau rakyat Indonesia saat ini itu ada 230 juta, berarti cukup 23 juta saja orang bisa baca Quran, maka seluruh warga Indonesia berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus maos Quran itu tidak mboten kedah luanyah, mboten kedah fasih, tidak harus. Tapi berusaha harus. Tapi apakah harus? Tidak. Yang penting continue istiqomah. Di dalam kitab Aunul Ma'bud, Bapak-bapak, syarah Sunan Abi Dawud wonten setunggalipun hadis
enten sahabat naminipun Sok-Soah. Sok-Soah niku sampun sepuh. Matur ya Rasulullah, ya takak kula niku sampun sepuh wae Kanjeng Nabi. Nak maos Quran itu plegak-plegu, mboten saged fasih, kangelan. Kinten-kinten carane pripun kula niku saged dadi ahli surga sehingga dengan Quran saya bisa menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi mengatakan Iqra. Sosoah baca tiga ayat setiap surat yang depannya ada alif lam mimnya. Setelah dicek, alif lam mim dalikal alif lam mim. Kanjeng Nabi, angel Kanjeng Nabi. Minta dispensasi sama Rasulullah. Kemudian ya sudah, baca 3 ayat setiap awal surat yang ada hamimnya. Setelah dicek, hamim tanzilul kitabi. Kanjeng Nabi, angel Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, nyuwun dispensasi Kanjeng Nabi. Nah, terus baca 3 ayat yang depannya ada tasbihnya, subhanalladzi sabbaha lillahi ma fis samawati dan seterusnya, sabbihisma rabbikal. Angel Kanjeng Nabi. Ya sudah, Iqra idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus akhirnya Sok-Soah membaca setiap hari surah Zalzalah. Kanjeng Nabi mengatakan aflahar wajil. Sungguh si cinta Nabi ini Sok-Soah itu adalah orang yang beruntung berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Quran itu sing penting istiqomah. Ngoten. Tenggene Lasem, Pak. Enten kiai namine Kiai Wal Takun. Sinten Kiai Wal Takun. Soale kiai niki napa apale guru setunggal ayat tok. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Jadi ngapunten kiai diaturi ngimami rakaat pertama wal takun. Rakaat kedua wal takun. Masyaallah. Suruh doa untuk perkawinan wal takun ummatun. Enten tiang mati kan dongani wal takun ummatun. Karena beliau sangat cinta dengan satu ayat wal takun ummatun. Nah, saking cintanya itu akhirnya orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menawi presiden badhe gadah hajat sowan tengene Kiai Wal Takun niku. Maksudnya bukan nama asli, Pak. Tapi diceluk Wal Takun gara-gara napa-napa Wal Takun. Qala Allah taala wal takun. Ya, yang dibaca juz 4 itu tok ya wal takun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ngapunten, enten sapi mboten manak-manak, mboten mesti mau melahirkan sapinya, mboten medal-medal didongani wal takun ummatun manak, Pak. Masyaallah. Masyaallah, brojol. Masyaallah niki. Kiai Maksum Lasem, Mbah Maksum Lasem pirsa nggih niku beliau ketika punya hajat sowan Mbah Yai Wal Takun niku. Artinya apa? Nak jenengan punya keistiqomahan satu surat saja di dalam Al-Quran, maka jenengan akan menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan Al-Quran. Makanya Mbah Kanjeng Sinuwun Sultan Agung niku nak ndamel masjid gawe masjid seperti ini Pak. Jadi atasnya itu ada kubahnya. Jadi buat masjid itu atasnya ada kubah bundernya. Seperti buah waloh sing dingge ngolak niku. Kenapa waloh? Cara wong Jawa niki mboten saged ngaji napa-napa, minimal mulutnya tidak lepas daripada membaca kul huwallahu ahad. Nah niki andane wong Jawa, sithik-sithik kul huwallahu ahad kan ngoten niki. Nah niki. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, baca Quran itu harus digurukan, tidak boleh tidak digurukan, kudu digurukan. Ngaten, nek mboten bahaya. Kok pun digurukan kok keliru, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nek jenengan mboten berguru teng kene napa masjid ngeten niki, jenengan maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan pakai tasydid nggih napa mboten? Nek jenengan mboten ngaji teng Masjid Hidayatul Islamiyah, kula husnu, kula yakin jenengan maose paling-paling ya kana budu wa ya kanas tain tanpa tasydid. Nggih mboten iki. Padahal maknanya fatal niku. Jenengan bikak teng tafsir Ibnu Katsir menawi ngagem tasydid niku maknane ai a'buduka ya Allah. Hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kita minta berdoa. Ngagem tasydid. Tapi nek mboten ngagem tasydid karena enggak pernah digurukan,
Ya kana a'budu wa iyyaka nasta'in ay a'buduka ya dhaw asy-syams. Artinya hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Nauzubillahi min dzalik. Bahaya. Keliru sak huruf fatal. Ni'matan minallah. Nah, niki ni'matan itu kenikmatan, rezeki yang lancar dari Allah. Enten sing maos Quran mboten digurukkan bacanya nikmatan minallah. Nikmatan itu artinya kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatal nggih. Makanya kalau berdoa hati, kalau baca Quran hati, salah sak huruf maka fatal. Tapi umpami jenengan pun purun ngaos kok keliru, lahu ajron, dia mendapatkan pahala malah 2 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedah ngaji. Ngeten. Wonten tafsir Qurtubi dipun ngendikaken, idza aradallahu taala al-ibtila. Ketika Allah mau mengazab suatu kecamatan, Allah kok mau menurunkan balak satu kecamatan, maka malaikat didhawuhi, ya malaikati al-adrik abdi, coba kamu cek di kecamatan itu. Apakah di sana ada muallimun al-hikmah? Enten tiyang sing purun ngajari Quran di tempat tersebut. Kalau di tempat itu masih ada pengajian Al-Quran, surfa dzalika anhum, maka satu kota itu, satu kecamatan itu tolong siksanya engkau angkat dan jangan engkau timpakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan pengajian malam hari ini niki kecamatan apa niki? Nggih, Kecamatan Keras di Teras. Kecamatan Teras dipun angkat sedaya musibahipun saking Allah Subhanahu wa taala ya. Sing gadah utang sing rawuh ten mriki utange lunas, masyaallah. Sing dereng gadah garwa, masyaallah nggih. Sing duda-duda kepethuk jodoh melih. Sing janda-janda nggih mengke kepanggih jodone melih. Sing dereng gadah putra mengke gara-gara ngaji niki langsung dipun paringi putra 5 kali Gusti Allah. Masya Allah. Gadah putra 5 apal Quran kabeh. Masya Allah. Gadah anak purun ngaji tenggene TPA ngaji Al-Quran, orang tuanya mulia. Wonten kitab Syarah Radhibul Haddad. Di dalam kitab Syarah Radhibul Haddad ada kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulama sepakat semua nabi itu bisa melihat orang dalam kubur. Nggak ada perbedaan pendapat. Saya kira belum ada khilaf. Lah marra Isa fil maqabir. Nabi Isa niku Pak, nate lewat tenggene kuburan. Nabi Isa niku lewat teng kuburan niku mirsani di dalam kuburnya itu orangnya setiap hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mergane Nabi Isa mboten saged paring syafaat, sing paling syafaat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa lewat, terus setiap hari lewat. Sampai kemudian 7 tahun Nabi Isa lewat. Di tahun ke-7 Nabi Isa lewat faidan. Kalau ada kalimat jatuh setelah idan berarti fajaiyah, mengagetkan. Orang yang disiksa selama 7 tahun itu tiba-tiba siksanya diganti dengan kenikmatan kubur yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Ya fulan, bimanil tahadil manzilah?" Kenapa dan sebab apa kamu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa seperti ini? Kemudian si fulan tadi mengatakan, "Indi zaujatun hamil." Ya, indama tufi, pas kula meninggal, kula niku gadah istri sing nembe hamil. Lah, mestinya kan anak saya sudah lahir. Sekarang umurnya 6 tahun menginjak 7 tahun. Bibarkati ta'limihi fir ribat. Goro-goro, gara-gara anak saya dibawa istri saya menuju ke sebuah TPA. Kalau kita TPA nggih. Kalau di Timur Tengah ribat. Ke seperti TPA dan bibarkati qiraatihi bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara anakku belajar membaca bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ada suara, ayyuhal muluk kaifa u'azzibuhu wal waladu fil ardi yadhkuru ismi. Bagaimana aku bisa menyiksa orang tua yang anaknya di dunia belajar membaca bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah
menawi putra-putri panjenengan purun ngaos teng TPA, maka seluruh dosa orang tuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi anaknya nggak mau belajar di TPA harus prihatin. Karena ini kunci agar agar panjenengan atau orang tua panjenengan menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran ini memiliki fadilah yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Imam Hambali wonten kitab Manhajus Sawi dipun ngedekaken panjenenganipun nate istikharah ping 100, Pak. Istikharah ping 100. Istikharahnya dia bertanya, "Ya Allah, apa kira-kira amal ibadah yang paling engkau cintai ya Allah?" Sebenarnya mari, apa amal ibadah yang paling engkau cintai? Kemudian mimpi pertama sampai ke 99 dijawab. Di mimpi ke 100 Imam Hambali pengen menegaskan lagi. Di mimpi ke 100 kemudian dia ya Allah, saya minta petunjuk apa amal ibadah dari hambamu yang paling kau cintai. Kemudian di mimpi ke 100 Imam Hambali mendapatkan jawaban bikalami ya Ahmad. Barang siapa orang membaca Quran, maka dia adalah orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih Bu nggih, Pak nggih? Sing penting maos Al-Qur'an. Ngoten. Terus saat ini masalah pengkajiannya. Ampun ngantos panjenengan memahami Quran mawi terjemahan. Bahaya. Karena Quran itu kalau ingin memahami, Pak, harus menguasai 19 bidang ilmu. Wonten kitab Manaul Qotton, Mabahits fi Ulumil Quran. Menawi wonten kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, niku ada sekitar 11 ilmu yang harus dikuasai. Contoh, ada orang baca Quran diterjemahkan sendiri, nggak belajar pakai ilmu tafsir. Kalau gadah rencang Profesor Al-Magin, Rektor UIN Yogyakarta. Beliau meneliti banyak nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara maos makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatam. Kata khatam artinya apa? Kata khatam niku? Khatam niku artinya apa? Nak jenengan translate Google Translate, utawi jenengan pados teng kamus, khatam niku maknanya bukan menutup. Khatam itu artinya adalah cincin atau akik niku bahasa Arabnya khatam. Paham nggih? Paham nggih? Berarti napa? Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan penutup para nabi, tapi cincin perhiasannya para nabi. Kesimpulannya apa? Dimungkinkan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara niki. Gara-gara niki di mana-mana. Di Kalimantan kemarin, terus di beberapa negara nggih, tenggene pundi jenenge? Tenggene Arab Saudi, tenggene Suriah, ngapunten, tenggene Karanganyar nggih enten, Karanganyar Kabupaten Karanganyar enten. Banyak orang mengaku menjadi nabi karena disimpulkan nabi terakhir bukan Nabi Muhammad. Nah niki bahayanya kalau orang ngaji Quran pakai terjemahan. Lah bagaimana kita memahami? Salah satu yang harus dikuasai seorang guru memahami Quran itu, guru tafsir itu adalah menguasai qiraah sab'ah. Ternyata di dalam qiraah sab'ah, ya ilmu dengan 7 lagu itu, wa qala ba'dul bagin, menurut selain Imam Hafiz, ternyata kata khotam itu dibaca wa khotimin nabiyyin. Artinya apa? Kalau khotim berarti Nabi Muhammad itu aslinya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Kalau jenengan memahami Quran tidak langsung pakai terjemah, jadinya seperti tadi. Enten tenggene TV, Pak. Enten TV niku napa namine ceramah, agamanya apapun, kepercayaannya apapun, asalkan dia menyembah Tuhan, maka dia akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti mireng ngeten mboten? Kathah nggih, Pak. Kathah teng TV kathah. Di YouTube banyak. Kenapa? Bahas innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Satu ayat itu nak panjenengan niku memahaminya pakai terjemah, akhirnya menyimpulkan, oh ternyata Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apapun agamanya, maka fala khaufun, mereka akan mendapatkan kemuliaan, nggak usah khawatir dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini tidak salah, tapi dulu ketika Nasrani pakai Injil yang belum dirubah seperti sekarang, masih asli. Dulu ketika Yahudi masih pakai Taurat Zabur yang belum ditahrif seperti sekarang, maka mereka masuk surga. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Ngoten nggih. Makanya terus timbul ayat baru, innad-dina 'indallahil Islam. Di dalam ayat itu dibahas misalnya pun tenggene tafsir As-Sawi ala Jalalain dipun ngendikaken memang Yahudi Nasrani ini agama yang benar. Tapi karena mereka merubah-rubah kitab, wa yaqtuluna nabiyyin nabi ghairil haqq, membunuh nabi-nabi mereka, maka mereka dianggap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih, Pak nggih? Nah niki, kalau jenengan memahami hanya pakai pada tekstual maka seperti itu. Maka salah satu yang harus dipahami adalah asbabun nuzul. Apakah ayat itu masih berlaku atau tidak? Contoh, kemarin ada saya nembe rame apa Pak? Masalah apa kalau ini? Masalah nikah beda agama. Nah, ini nggih ngoten. Kasusnya sama, baca Quran diterjemahkan. Wal musonatu minal mu'minati wal musonatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Juz 6 surat Al-Maidah. Mereka perempuan-perempuan yang bisa menjaga diri, perempuan-perempuan yang mulia, maka mereka berhak dinikahi oleh orang Islam. Ini loh ayatnya jelas, boleh menikahi orang wanita Yahudi Nasrani, boleh, berarti kita boleh menikah dengan wanita Kristen Katolik, boleh. Ayat ini memang ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani zaman sekarang sudah tidak ada sesuai dengan Al-Quran, karena kitabnya sudah tidak seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya Pak? Jangan membaca Quran menggunakan terjemah, tapi dengan ngundang sinten lah, Mbah Yai sinten ngoten. Mbah Yai sinten nggih, setiap seminggu itu kan dekat UIN nggih. Jadi UIN mana UIN? UIN betul. IAIN betul. Mereka dekat UIN nggih. Dosen tafsir sinten nggih diaturi teng mriki seminggu sepindah kagem ngajar tafsir. Jangan sampai mulai kula niku masyaallah. Kadang-kadang teng Solo niku pengajian umum bersama pengajian tafsir bersama profesor doktor bla 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 sarjana teknik, masya Allah. Jadi kalau cari guru, cari ustadz itu jangan lihat gelarnya dulu, paham ya Pak? Nggih. Lihatlah sanad ke ilmu. Ngapunten Pak Yai, panjenengan riyen panjenengan badhe kula aturi ngaos tafsir teng Masjid Hidayah Al-Islamiyah. Tapi kula badhe matur jenengan riyen nate ngaos tafsir teng sinten nggih. Lah niki ditanya, mboten usah malu. Daripada nanti keliru, ternyata bukan ahli tafsir jenengan aturi ngajar tafsir, apalagi gelar masyaallah nggih. Mane kula nggih mboten pate remen napa ditanglete gelar. Tapi kadang-kadang masyarakat tangkat-tangkat gelar ngoten nggih. Nah, gadah gelar nggih kula gadah niki mun dipasang ngeten mriki nggih. Jarang-jarang kula masang ngeten niki. Niki king pundi kula mboten ngertos padahal kula mboten maringi gelar. Niki mendatang Instagram ngoten. Kula kemutan, Pak. Man jalasa 'indal alim, barang siapa duduk mengkaji Al-Qur'an, paham nggih? Au akala ma'hu walau luqmaten au syariba walau syurbaten lah. Ngoten nggih. Duduk di sana mengkaji Al-Qur'an. Kemudian ketika capek makan walaupun cuma 2 suapan saja atau minum cuma 2 surutupan saja. A'tahullahu ta'ala jannaten wa kullu jannatin mislu dunya maroten. Maka orang tersebut walau karena makan 2 suap atau minum 2 teguk berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak minum riyen kesane dadi ahli surga nggih. Niki 2 teguk, saya niki 2 teguk juga. Apa? Nggih. Mun kula husnudzon. Niki mangke kula husnudzon pun. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, sakniki bagaimana caranya agar kita punya anak itu ahli Quran? Masya Allah. Nyuwun ngapunten, ada satu kitab Pak berjudul Fathul Izzar karya Syekh Abdullah Fauzi. Ini kitabnya sangat bagus sekali. Jadi di sana itu diterangkan ada istiqro'iyah ulama, penelitian para ulama. Nak jenengan pengin gadah anak, kok ahli Quran? Dipengetikan manja ma'azaujatahu lailatal jum'ah. Barang siapa orang yang bersenggama istiqomah dengan istrinya malam Jumat, soro waladuhu hafidul Quran, maka anaknya kata ulama tadi biasanya mudah hafal Quran. Masya Allah nih.
Malam Jumat, Bang nggih. Malam Jumat. Niki malam apa nih? Malam Selasa. Waduh. Ditunda. Nih. Dadak libur kerjane malam Minggu, malam Senin, guys. Nah niki enten istiqra ya, nggih enten istiqra. Ya niki hasil penelitian ulama. Jadi fikih niku boleh kita katakan 70% itu hasil penelitian ulama dari memahami Quran dan hadis, ngoten. Syukur-syukur nek pados garwa niku Pak sing mripate rada amba. Pinter ngeceng dompet. Wong wedok niku nak mripati amba, menurut para ulama biasane anake akeh niki. Masya Allah. Tiang bempakan ini apa? Belalak. Tiang aran belalak nggih. Tiang mriki amba-amba napa cipit-cipit? Waduh. Nggih. Keloro yen niku wis pokoke golek sing amba mripate. Ben anake akeh. Makane kula alhamdulillah istiqomah, Pak. Kula istiqomah tahun pertama nikah anake setung. Nah, tahun kedua nikah anake ka. Nih, tahun ketiga nikah niki nggih insyaallah badhe 3. Saya itu orang yang istiqomah. Syukur-syukur napa nak tenggene Uqudul nggih, kitab Uqudul niku sing tangane niku gampang keringetan. Niki penelitian ulama, tapi saya belum menemukan alasannya apa. Yang jelas kita nderek ulama. Wong wedok sing tangane gampang keringet. Enten mboten ibu-ibu mriki sing tangane gampang keringetan? Wong wedok niku Pak, nak astone gampang keringetan biasane nak masak niku sedep. Nah. Campur keringet. Napa campur keringet? Ya betul. Makanya nak yang Jawa ngelamar kan sing nyuguhi calon menantuni terus monggo. Lah monggo niku kalih mirsani niki. Makanya di dalam ilmu psikologi Islam nggih enten kitab naminipun kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin itu berisi tentang membaca. Lihat wajahnya orang sudah bisa membaca, sifatnya bagaimana sudah bisa membaca. Niku ilmu psikologis wajah di dalam Islam enten. Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Suyuti punya kitab tentang bagaimana kita membaca wajah seseorang. Kalau badannya begini, sifatnya begini, matinya kira-kira begini, itu sampai meneliti sampai segitunya. Nah, nanti saya ceritakan ya Bang. Nyuwun ngapunten. Nanti jenengan terus ampun antipati kali kok. Gelar MA saya ini dari Amerika. Kemarin saya baru saja lulus dari Amerika. Jadi saya ceritakan dosen-dosen kalau di sana itu bagaimana, ngoten nggih. Jadi banyak kitab-kitab kita itu di sana dijadikan rujukan. Contoh nggih. Pakai Quran, semua pakai Quran. Contoh. Kenapa mereka bisa punya chips, pesor chips sih? Chips ini kok koyo robot cilik ini nggih, sing untuk mendeteksi, paham nggih? Chips kecil. Nah niki makanya kalau wingi napa niku sing vaksin. Wah, itu vaksin memasukkan chips. Karena enten sing khawatir ngoten nggih. Batinku wis rasa nganggo vaksin lho, mboten usah vaksin. Sana itu punya napa Pak niki namine? Punya kayak satelit. Satelit itu tembus Pak, tembus. Terus detektor sampai kornea panjenengan cekap untuk mendeteksi jenengan itu selama seminggu ini pergi kemana. Mereka punya sampai segitunya Pak. Dari mana Pak? Maus Quran, innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawquha. Kalau kita kan berdebat, ini halal haram, mereka sudah gak berdebat. Mereka tuh meneliti, kenapa ya Tuhannya kita kok menggunakan kalimat yadribu. Biasanya kan yakhluqu gitu betul. Menciptakan itu biasanya bahasa Arabnya khalaqo. Tapi pada kalimat ini kok yadribu itu apa sebabnya? Lah mereka meneliti, Pak. Membaca kitab misalnya Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkasi. Ternyata di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran dikatakan setiap kalimat yang jatuh setelah khalaqa, kalimat itu sifatnya ingkrah, hanya Allah yang bisa menciptakan. Tapi kalau kalimat itu jatuh setelah yadribu, dimungkinkan nggih, monggo. Kalih dipun unjuk kersane dadi ahli surga, monggo.
Niki wau kula sedinten abet isuk kula nguji skripsi. sampai sonten nguji skripsi. Ya, mereka menemukan ternyata kalau kalimat itu jatuh setelah yadribu dalam ulumul Quran, kalimat sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yakin kami bisa menciptakan robot-robot kecil untuk mendeteksi musuh-musuh mereka. Makanya sangat punya robot kecil. Jadi makanya ngapunten. Kenapa kok ngapunten nggih? Para pengebom itu waktunya cuma 1 jam langsung ketemu. Kenapa? Ada chips kecil tadi. Mereka punya itu. Sekarang sedang sama dosen-dosen kami sedang dikembangkan yaitu menghidupkan orang mati. Di Quran enten kan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Niki enten di Quran. Allah menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup. Jadi dari ada penelitian. Makanya bulan kemarin kalau dari ngecek ya jurnal internasional tentang itu apakah berhasil atau tidak, tapi sudah ada sekitar 4.000-an orang mendaftar, satu orang dengan biaya 45 miliar rupiah, kalau mereka mati dijamin bisa dihidupkan kembali. Masya Allah, sejauh itu mereka, Masya Allah. Mereka pakai apa Pak? Pakai Quran yang kita miliki itu pakai Quran mereka. Menciptakan apa? Pakai Quran. Pakai Quran. Masya Allah. Nah, niki penelitian tentang apa niku namanya formalin. Dari mana Pak? Dari kisahnya Fir'aun alaihissalam. Fir'aun itu kan tenggene juz 11. Juz 11 itu kan Fir'aun huwa wa junuduhu. Fir'aun dan anak buahnya kan memang tidak rusak sampai hari kiamat. Pirsa Fir'aun nggih. Fir'aun itu dulu ketika masih kecil, bukan masih kecil ya. Ketika masih belum sukses, Fir'aun itu rakyat jelata. Kalau kita melihat di dalam tafsir Tobari misalnya. Kemudian Fir'aun itu poso 40 tahun. Masya Allah. Setiap dinten Fir'aun nyuwun ya Allah. Ya Allah, Fir'aun itu nyembahnya Allah. Ya Allah, pengen sukses dunia akhirat. Ya Allah. 40 tahun mulutnya minta kepada Allah. Setelah 40 tahun kan Allah dawuh, Jibril, Adrik, Abdi, coba temui si Fir'aun itu. Minta apa itu kok 40 tahun puasa itu ngapain? Setelah ditemui sama Jibril, Fir'aun kamu minta apa? Kula nyuwun setunggal dipun paring umur panjang. Umur panjang. Wes kholas. Nak mboten kelan itu 500 tahun. 500 tahun. Makanya Fir'aun tahu matinya kapan? Karena sudah ada MOU matinya 500 tahun. Paham ya, Pak? Enak napa mboten iki, Pak? Yang kedua, minta enggak pernah sakit. Makanya Fir'aun itu mboten nate sakit selama hidupnya. Yang ketiga, minta pernah mengalahkan Musa alaihissalam. Nah niki permintaan ketiga niki dadake gelo Nabi Fir'aun gelo. Dulu Fir'aun hanya minta mengalahkan tapi enggak minta bisa membunuh Musa alaihissalam. Makanya Fir'aun tuh sampai matinya enggak pernah bisa membunuh Musa tapi pernah mengalahkan Musa karena mintanya hanya mengalahkan Musa. Makanya jenengan nak nyuwun kali Allah niku sing cetha, Pak nggih. Sing cetha nggih. Yang keempat, Fir'aun minta dadi tiyang sing sugih blegedu. Sugih, Fir'aun sugih. Yang kelima minta sabda pandita ratu. Kalau bahasa kita ngoten lah. Makanya Fir'aun itu tiyang mati urip mulih saged. Tiyang mati urip mulih saged. Tiyang sakit langsung mari Fir'aun iki. Tapi terus Jibril matur, Fir'aun, kamu apa enggak minta satu permintaan yang paling penting? Apa niku? Apa kamu enggak minta mati dalam keadaan husnul khotimah? Lah Fir'aun cerdas, Pak. Kalau nanti saya minta mati husnul khotimah, berarti apa? Mulai hari itu dia harus taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Toh ya dia tahu matinya kapan. Hanya Fir'aun bilang kepada Jibril, saya enggak minta husnul khotimah. Nah, dia hanya mikir, dia mikir ingatan, nanti di hari hak dia memati, baru dia rencana mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Fir'aun, Pak nggih. Kira-kira nak jenengan kados Fir'aun enak napa mboten iki, Pak? Tahu matinya kapan?
Saiki maksiat tok. Lah, ketika mau hari H, mohon pengajian, istighfar. Terus sedekahan nanti. Firaun seperti itu. Firaun memang punya rencana itu. Makanya nanti menjenengan menawi mirsani jasati Firaun niku enten bekase teng tafsir. Terus saat itu ya wis Firaun nak panjenengan boten nyuwun husnul khotimah, nyuwun tulung. Tangannya panjenengan jenengan siset. Firaun tangannya siset sini. Ada siset bekas sisetnya. Terus dicap tenggene malaikat bahwa engkau tidak minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Paham nggih, Pak? Masya Allah. Terus Firaun hidupnya ya itu ada seperti tadi. Terus sampai hari H, berarti hari tahun ke-500 nggih. Firaun itu kan saat itu mengejar Nabi Musa alaihis salam. Nggih enten nggih, pirsa nggih kisah ini. Ketika mengajar Nabi Musa, jenengan pirsani teng filmipun. Firaun itu ragu-ragu, Pak. Kenapa? Karena beliau, wah, aku ini raja terkenal, raja yang hebat, mosok matine meh kelelep kan ngoten iki. Firaun tahu diri, tapi karena di kompor-kompori sama Ramses dan lain sebagainya, akhirnya Firaun terpaksa masuk ke laut tadi, tapi Firaun sampun siap-siap kagem syahadat. Niki lho, Pak. Nah, ketika Nabi Musa sampai pinggir, terus tongkatnya dipendet melih kan? Terus akhirnya begini, Firaun terus mengucapkan asyhadu alla. Ketika la dilempar batu oleh malaikat sehingga beliau Firaun tidak sempat bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyuwun ngapunten, mulutnya Firaun terbuka. Gini mboten. Jangan pas dosi teng internet mulutnya Firaun terbuka. Kenapa? Ini dulu keganjel. Tidak sempat bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jasadnya Firaun utuh sampai hari kiamat. Di beberapa waktu lalu ngapunten nak mboten klentu saking Oxford napa saking Edinburgh of University nggih. Saking Inggrisnya jelas. Kan mahasiswanya liburan teng Laut Merah nggih. Nyelem, Pak. Ketika nyelem niku nemukan jasad Firaun. Ini kok ana jasad bentuk ingat-ingatan, setelah diangkat ternyata itu adalah jasadnya Firaun dan sekarang utuh. Makanya jenengan pengin sedone jasadnya utuh ya kudu gelem riyadhah. Paham nggih, Pak nggih? Nah, jenengan pengin uripe mulya kudu gelem riyadhah. Jenengan pengin anak turunnya hebat-hebat mau riyadhah. Firaun saja riyadhah. Paham nggih? 40 tahun lah, Pak. Puasanya 40 tahun ngoten nggih. Niki Firaun. Artinya apa? Saya ingin mengatakan kisah di dalam Al-Quran itu tidak ada yang salah. Ngoten. Berikutnya kami ingin menyampaikan, kalau panjenengan ingin menjadi orang yang mudah di dalam belajar Al-Quran, yang pertama pakaian yang dipakai, Pak, pastikan pakaian yang halal. Paham nggih? Dari sabun mencucinya dari yang halal. Ini penting banget. Riyen enten tiyang sing ulama ahli Quran, naminipun Imam Abi Yazid Al-Bustami. Panjenenganipun gadah kitab naminipun Manhajul Hanif. Imam Abi Yazid niku semenjak umur 4 tahun salat tahajudnya sudah 100 rakaat. Jenengan pinter rakaat. 100 rakaat. Lah ketika umurnya menginjak 10 tahun mau salat tahajud, baru 4 rakaat fata'iba fa ghalaba 'alaihi naum. Akhir Imam Abi Yazid niki ketiduran, mau bangun tidur dan membaca Quran seperti biasa berat sekali, dan dia di malam hari itu hanya sholat tahajud 4 rakaat. Masya Allah. Pagi hari matur sama ibunya, ya Umi, bima asabani bihada. Kenapa Allah tadi malam memberi cobaan kepadaku seperti itu? Masya Allah, Masya Allah. Kemudian sinten naminipun mau Imam Abi Yazid Al-Bustami, ibu-ibu ngendika, nak, ibu iku ora pernah maringi sampean maem sing boten halal. Baju yang kamu pakai juga halal. Ibu juga tidak pernah melakukan maksiat. Apa ya sebabnya ya? Ibunya mencari sebabnya, berhari-hari ketemu, Pak. Apa sebabnya? Ternyata baju yang dipakai Imam Abi Yazid malam itu baju yang dicuci, ternyata sabun cuci yang diambil itu keliru, sabun cucinya orang lain. Makanya di malam hari itu berat, diberi berat untuk bisa membaca Al-Quran. Paham nggih? Oke, yang pertama bajunya harus bersih. Yang kedua tidak boleh suudon. Perso Ihya Ulumuddin, Ihya Ulum 4 jilid. Imam Ghazali nulis tunggalipun kisah tentang Imam Abu Thawr, Imam Abu Thawr atau Imam Abu Laits, ngendika
Hurimtu syahrul lail mundu khamsata asyhur. Aku pernah 5 bulan itu nggak bisa baca Quran. Baca Quran berat sekali. Baca Quran malas sekali. Berat sekali. Kenapa? Sebab bidzambin adnabtuhu kalimatnya. Bidzambin adnabtuhu. Karena aku melakukan satu dosa yang dosa itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa tersebut? Ra'aitu rajulan fil masjid yabki wa qultu huwa murain. Aku melihat ada orang di masjid yang sholat sambil menangis, kemudian hatiku suudon, paling-paling orang ini riak saja. Sekali dia suudon, maka 5 bulan diberi berat untuk membaca Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak panjenengan pingin panjenengan enteng ngaji Quran, pingin enteng anaknya deres Quran, maka jangan suudon kepada orang lain. Paham ya? Yang ketiga, makanan yang jenengan makan pastikan halal. Masya Allah. Syukur-syukur dari pertanian. Syukur-syukur dari pertanian. Karena Kanjeng Nabi mengatakan afdhalul makasib al-falah. Sebaik-baik pekerjaan itu apa? Bertani. Niki sing bertani sinten niki bertani niki? Bertani mboten niki? Tani nggih, Masya Allah, cocok niki. Sebaik-baik bertani. Kalau ini ditangleti, Pak, bertani itu yang paling bagus mulainya hari apa? Wonten kitab napa nggih? Musnad Ahmad bin Hambal napa? Kalau catat, sebaik-baik bertani itu adalah dimulai hari Rabu, seperti itu. Nggih. Nah, dalil ini ku mboten mengkultuskan ya. Jadi sebaik-baik bertani itu adalah apa namanya dimulai hari Rabu, seperti itu. Ini adalah anjuran nandurnya hari Rabu dan seterusnya. Pados bojo hari Rabu. Niki wonten hadis saking Imam Dailami saking Jabir bin Abdullah, man ghurrasa yaumal arbi'a faqul subhanal ba'isil waris. Jenengan nek pengin panene sukses niki maos subhanal ba'isil waris. Subhanal ba'isil waris niki dipun waos mbah yai zaman dulu, Pak. Nandur subhanal ba'isil waris. Hadis niki subhanal ba'isil waris. Subhanal ba'isil waris, maka atatshu biukuliha. Maka jenengan bakal dipun paringi sukses ketika panen oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih, Pak nggih? Niki. Lah niki Kanjeng Nabi niku pernah berdoa berhari-hari gak dijabahi sama Allah. Baru hari Rebu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nak bertani hari Rebu nggih, nandurnya hari Rebu niki. Nak dagang dinten Senin. Karena Kanjeng Nabi niku lahirnya hari Senin. Kanjeng Nabi ahli dagang, jadi kita nyari barokahnya beliau. Ngaten. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, yang ketiga, yang keempat, makanannya nyuwun tulung diati-ati. Jadi kalau jenengan pingin anaknya mudah hafal Quran, panjenengan juga enteng di dalam deres Quran, makanan yang masuk ke mulut panjenengan tolong hati-hati. Panjenengan nate mireng enten ulama naminipun Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain itu gada kitab 20 jilid. Pun pokoknya enten ngoten. Beliau, Pak, itu pernah nembe ceramah ngeten, tiba-tiba alaihil bid'ah, mengalami bid'ah. Bid'ah niku napa nggih? Ngeblank. Jadi ilmu enggak mau keluar semua. Kemudian ketika ilmunya enggak mau keluar, Imam Haramain Al-Juwaini niki terus mandap saking panggung ngeten niki, terus nangis tengene abah ibu-ibu. Bapak, Ibu, kenapa tadi malam aku seperti itu? Apa sebabnya? Apakah engkau tidak ridho kepadaku? Kemudian bapak dan ibunya, Masya Allah, niku istikharah. Karena nggak ketemu jawabannya, Pak. Rasanya ya saya ridho saja. Ternyata istikharahnya sama jawabannya. Nopo, Pak? Gara-gara Imam Haramain ketika masih bayi, ditinggal bapak ibunya ke pasar, kemudian fabaka bukaan syadidan. Imam Haramain bayi niki wau nangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Kemudian tetangganya yang suka menghibah orang lain, tetangganya yang suka melakukan maksiat, ya datang terus ngemii, ngemii, Masya Allah. Setelah disusui tadi, bapak ibunya kot roja'a, sudah kembali ya, namanya past tense, kembali. Kemudian diambil anaknya, wa masahabatna, perutnya dipencet-pencet.
wa masa unuqahu. Ini dipukul-pukul pluk. Biar muntah nggih. Wa doa sob ya pipi. Niki dimasukkan mriki kersane muntah. Semua susunya muntah. Nah, karena kenapa? Karena bapaknya tidak mau di perut anaknya kemasukan makanan dari air susunya perempuan yang ahli maksiat. Lah ternyata koturikal buk'ah, Pak. Ternyata ada satu teguk air susu yang tidak mau keluar. Gara-gara itu ketika jadi ulama, beliau diberi ngeblank ketika Allah Subhanahu wa taala. Ketika ceramah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ngasih makan anak nyuwun tulung dicek saestu. Syukur-syukur nak ngasih makan anak niku nggih berkat pengajian ngeten iki lho, barokah. Kalau wingi kula niku pengaosan nggih, pengaosan teng kene daerah Pantura. Ini mawon kalau Pantura terus kapan kula ngaos teng Cirebon. Di Cirebon itu ada seorang ulama. Ulama tersebut punya anak nang mboten kalian itu 7. 7 niku anaknya profesor doktor, alim semuanya. Alim, profesor doktornya bidang Islam. Alim. Kalau tangleti apa rahasianya? Kak, saya nggak punya rahasia apa-apa kecuali anak saya itu saya wajibkan makan jajan dari majelis taklim. Jadi setiap mundur dari majelis taklim, anaknya misalnya 7 nggih, betul makanan satu dibagi tiang 7. Kudu dahar, kudu amanahnya. Lah gara-gara itu mungkin anaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap makanan yang kita bawa di majelis taklim itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya pondok pesantren, Pak, niku dibangun tidak sembarangan. Tempat saya tuh dari Pondok Al Muayyad, ini enggak ditulis. Nah, itu pondok keluarga kami, itu misalnya kakek saya ketika beliau mau membangun masjid pondok atau bangunan pondok niku ngapunten, pasir yang datang ke pondok ngapunten, dibersihkan dulu. Disucaini dulu. Dicek ada kot najisnya mboten, dicek, disucaini dulu, setelah suci baru diaduk-aduk. Ngapunten kecap, jadi Mbah Yai niku nganu keluarga saya, bapak saya itu punya perusahaan kecap piyambak. Kenapa? Kecap yang dipakai masak untuk nyugui para tukang-tukang itu harus kecap yang pasti halal. Sampai hati-hatinya seperti itu. Roti nggak boleh sembarangan. Jadi tukang-tukangnya kalau makan roti itu harus benar-benar diseleksi. Makanya terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di tempat kami ada sekitar 300 santri yang menghafalkan Quran. Kemudian di Darul Quran ada sekitar 750 santri yang menghafalkan Quran. Makanya seperti itu nggih. Jenengan menawi pengin anaknya cinta kepada Quran, maka yang keempat napa, Pak? Makanannya harus pasti halal. Yang kelima, ampun ngantos sowan tenggene dukun. Waduh niki. Ampun ngantos nggih. Man ata arafan fasalu an syai'in fasaddaqatun falam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa orang yang pergi ke dukun. Arafan itu tukang hitung-hitung, dukun. Kahin. Kalau arafan itu kakak kelasnya kahin. Jadi lebih parah dari kahin. Kalau kahin itu lebih ke tukang santet gitu. Ini di atas ya santet ya ahli yang lain-lain. Kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan sama si tadi. Maka sholatnya ditolak 40 hari 40 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salate mboten di ACC kali Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih, Pak nggih? Ngoten. Kula matur ngeten, Pak. Peserta pengajian itu ada beberapa sing senengane nombok togel. Biasanya sowan tengene dukun tanglet nomor togel. Ngoten sesuk moro. Ngapunten Pak Kiai Mustain, kula biasanya sowan tengene dukun tanglet nomor togel. Keranten mboten asal kula nyuwun tulung jenengan istikharoi. Nomor togele pinten? Ngawur sampean. Kula nggih nesu. Lunga. Kok ngapun matur suwun Pak ya. Lunga 309. Niki guyon mawon. Terus. Ngoten ditombok lho, Pak. Metu 6 yuta. Masyaallah. Masyaallah. Waduh, kok jenengan pirsa. Tahun cali watu 21. Saya setuju tiang-tiang nombok togel niku ternyata nggih ngoten niku. Ngapunten plat mobil kula ditombok.
Plat mobil ditombak, Masya Allah, nggih, berkah. Nggih, didongake mugi-mugi sing seneng nombok togel dipun paringi tobat kali Allah, nggih. Ampun tindak tengene dukun, ampun. Yang keenam, kalau pengen anak-anak panjenengan jadi ahli Quran, maka suami harus ridho kepada istri, istrinya harus selalu ridho kepada anak-anaknya. Ampun ngantos tiang sepuh niku kalih anake mboten ridho, bahaya. Ya, ucapan orang tua itu kadu'ai sab'ina nabiyan. Ngendikane jenengan teng anak itu ngalahke dongane 70 nabi. Atau sama dengan doanya seorang nabi, Masya Allah. Panjenengan pirsa, kenapa kok benua Afrika itu kulitnya hitam-hitam? Atau mungkin ada golongan suku yang kulitnya hitam. Kenapa? Ini tafsir ya, dan tafsir niku pas Nabi Nuh niku nembe lanyeh-lanyeh ngeten. Istirahat teng kene kapalipun nggih. Putranipun kan Ham, Syam, Yafid, sinten melih Kanan sampun kelelep. Kita berbicara yang belum kelelep itu. Lah ketika itu si Ham niku nembe santai nganu, nembe guyon-guyon. Nyitik-nyitik kelekipun Nabi Nuh alaihi salam. Sebidah malih nyitik-nyitik kelekipun Nabi Nuh alaihi salam. Lah ketika diidik-idik Pak Fuja kaget. Oh, kaget langsung Nabi Nuh keceplosan. Anta wa dzurriyyataka sauda. Kowe lan anak putumu cung ireng-ireng kabeh. Lah goro-goro keceplosan niki Pak, Masya Allah. Akhirnya keturunan Ham semuanya berkulit hitam. Nah, makanya jenengan sing kulite ireng, keturunan Nabi Nuh. Nah, kalau pengen matur, ampun ngantos tiang sepuh niku mengucapkan yang negatif kepada anaknya, karena itu akan menjadikan sebab anaknya itu tidak akan sukses. Pun sing saya mawon nggih. Nganu lah, niru-niru presiden kita lah. Panjenengan pirsa Pak Soeharto nggih, presiden 32 tahun. Pak Soeharto niku ibu-ibu namine Bu Sukirah namine. Bu Sukirah saderenge sida ditangleti. Bu Sukirah, jenengan itu rahasianya apa ya? Kok bisa punya anak Soeharto hidupnya sukses 32 tahun dari presiden kok aman-aman saja, itu apa zikirnya? Apa riyadhahnya? Bu Sukirah ngendika, selama aku itu hamil Soeharto, aku hampir tiap hari puasa. Hampir tiap hari puasa. Senin, Rebu puasa Daud, misalnya Selasa puasa yang lain. Pokoknya hampir setiap hari puasa. Hampir, karena puasa tengah bulan, puasa Arafah, semuanya dilakoni. Ya. Dan mulutku selalu mengatakan Allah, pengen anak dadi rojo. Allah, pengen gak ada anak dadi rojo. Lah 9 bulan 10 hari mulutku niku ngomyang pengen gak ada anak dadi rojo. Akhirnya aku punya anak yang jadi presiden 32 tahun. Paham Pak nggih? Masya Allah. Jadi kalau punya anak itu, kalau orang tua itu kalau mengucapkan yang positif-positif saja. Cung sampean besok jadi dokter. Cung sampean jadi seorang hafal Quran, ngoten yang positif-positif saja. Pak Habibie sadurunge sedo, akamakol nggih, diteliti, kenapa kok bisa cerdas? Ibunya ditanya, "Kenapa?" "Aku selama hamil Habibie, kurang lebih setiap hari membaca Quran kurang lebih 10 juz istiqomah. 10 juz. Panjenengan ketika hamil putranipun, ibu-ibu niki dresnya berapa juz ibu-ibu?" Nah niki penting sangat, nggih. Orang tua itu harus mau riyadhah untuk anak-anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pernah punya, dan sampai sekarang belum ada pembandingnya ya, seorang raja yang punya gelar sultan resmi. Sultan tapi resmi. Sinten? Kanjeng Sultan Agung. Panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung niku ahli Quran. Panjenenganipun Sultan Agung niku ahli kitab kuning. Makanya karena Kanjeng Sultan Agung niku menguasai 3 kitab yang di pesantren terkenal paling sulit di Timur Tengah, kula kuliahnya di Yaman. Teng Yaman niku kitab ini termasuk paling sulit. Napa? Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, kalih Tuhfatul Muhtaj. Niki 3 kitab yang di pondok pesantren itu kitab yang paling sulit, dianggap paling sulit. Paham Bapak-bapak nggih? Lah, panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung menguasai di luar kepala. Makanya teng keraton niku ada tulisan Fathul Mu'in, Fathul Wahhab kalih Tuhfah. Niku maksudnya napa? Fathul Mu'in, Fathul Wahhab kalih Tuhfatul
Nah, karena beliau menguasai, maka dapat gelar sultan resmi. Jadi itu gelarnya sultan itu benar-benar karena kealimannya, yaitu Sultan Agung. Masya Allah. Kok bisa sukses? Mbahnya bukan orang sembarangan. Sinten? Pak Ki Ageng Ki Ageng Pemanahan. Beliau niku pinarak tenggene Alas Mentau. Terus mboten Alas Mentau nih. Waduh. Alas Mentau niku tenggene Sleman. Bokongipun Ki Ageng Pemanahan tasih enten tipetipun. Beliau niku 20 tahun pinarak ten mriku dahar sak wontene nangis tiap dumateng Gusti Allah pengin gadah anak putu sing ahli Quran. Punya anak jediet namanya Sultan Agung jadi seorang yang ahli Quran. Punya buyut Amangkurat Tegal Arum. Kemarin makamnya 300 tahun sekian di ngapunten nggih bongkar gitu nggih. Jenazahnya diberi utuh dan wangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya daerah Tegal Wangi karena Tegal Arum itu daerah yang wangi. Paham Pak nggih? Seperti itu. Makanya kalau ingin punya anak yang ahli Quran, maka mau riyadhah untuk anaknya. Dan dengan riyadhahnya apa riyadhahnya? Nanti kita kasih di belakang. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, apa riyadhah yang paling cocok agar anak kita itu menjadi orang yang sukses? Niki keranten wong Boyolali kan nggih. Mboten kabeh ulama nggih napa mboten? Kan nggih jenengan niku sibuk bertani nggih napa mboten? Kula paringi riyadhah sing enteng-enteng mawon nggih. Sing enteng tapi luar biasa. Napa? Jenengan nak pingin anake gampang hafal Quran, rezekinya lancar, pangkatnya segera naik, setiap masuk pintu rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan kula aturi maos Al-Fatihah, kleru, maos surat Al-Ikhlas kaping sepindah. Tapi ngagem bismillah nggih, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gampang napa angel niki? Setiap mlebet dalem maos Al-Ikhlas pindah. Gampil nggih? Ya, ngoten. Lah Mbah Maimun Zubair niku, Mbah Maimun Sarang niku nate ditangleti Mbah Maimun. Wiridan jenengan niku napa? Mbak wiridannya setiap masuk pintu rumah baca Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Rezekinya banyak, anaknya sukses hafal Quran. Bahkan Dr. Ghafur itu doktor tafsir dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, Masya Allah. Ngaten nggih? Diamalke nggih Pak nggih? Diamalke nggih ibu-ibu nggih? Kalau pengen tahun ngajeng lewat mriki minimal mobilnya Innova semuanya. Sing dereng gadah garwa tahun ngajeng gandeng garwa, masyaallah nggih. Sing dereng gadah putra tahun ngajeng gadah putra, masyaallah nggih. Niki. Pak Mustahin, kula nate matur ngeten, Pak Mustahin jenengan itu kalau ngomong jangan ngarang-ngarang sendiri, itu enggak boleh loh. Pak, kula niku setiap matur napa hati-hati. Karena niki Solo Raya niku nak mboten ngagem dalil bahaya. Bid'ah niku. Nah mboten ngagem dalil mungkin diprotes. Makanya kula niku khusus teng Solo Raya niku biasanya tetap harus rujukannya harus cetha. Kula padosi kepanggih tenggene kitab Tadhkiratul Qurtubi, Pak. Imam Qurtubi. Dipungendikaken hukiya anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten setunggalipun sahabat niki matur Kanjeng Nabi, ana minal faqri. Kula niku fakir Kanjeng Nabi. Golek pekerjaan angel, golek jodoh angel. Nah, napa tani-tani nggih mboten sukses. Napa di pandangan orang itu enggak dihormati Kanjeng Nabi. Kersane kula rezekinya lancar, sukses, lancar semua urusan niku pripun carane Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika, "Idza dakhalta ila manzilika faqra suratal Ikhlas." Kalau kamu ingin menjadi orang yang rezekinya lancar, jodohnya mudah, semua urusan mudah, pangkatnya tinggi, setiap masuk pintu rumah bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa fa'ala dzalik hawassa'allahu alaihi rizqu. Orang ini benar-benar mengamalkan perintahnya Rasulullah dan orang ini benar-benar menjadi orang yang paling kaya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih Pak nggih? Nah niki jenengan amalke sae. Nomor kali ibu-ibu kersane swaminipun setia nggih. Niku ibu-ibu wonten kitab Asrarut Ta'wil wa Anwarut Tanzil tafsir Baydhawi. Ibu-ibu nak masak diwaoske surat Al-Kautsar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Sak kesel-kesel kalih nyambel inna a'tainakal kautsar. Jenengan paringke garwa panjenengan ibu-ibu. Lah, wong wedok kok masak diwacake al-kausar diparingke suaminipun, maka suaminya akan semakin jatuh cinta kepada istrinya. Masyaallah niki. Masyaallah nih. Insyaallah tahun ini nggih. Syaratnya setunggal nggih. Ampun ngantos panjenengan wacake tenggene daharan terus diparingke bojone tangga. Ampun ngantos niki. Niki bahaya. Paringke bojone tiyang sanes bahaya. Nah, niki khusus ibu-ibu nggih. Ibu-ibu. Tapi nggih jane mboten sih Pak, tenggene kitab niku enten, kula niku maos. Wong wedok niku angger mata kakinya enggak kelihatan. Tahu mata kaki nggih? Polokipun mboten ketinggal, ketutupan daging. Mboten lemu mboten. Tapi memang ketutupan daging. Biasane wong wedok niku wong wedok sing selalu entengan tur nyenengke wong lanang. Masyaallah. Jadi nak golek bojo sing mata kakinya enggak kelihatan, ngoten nggih? Mboten sah dicek sakniki Bu, bahaya. Mungkin dugi dalem Pak, jenengan cek. Oh, polokmu bejedul. Loh, jenengan karena kalih garwa ampun khawatir, Pak. Pak Soekarno, kula ndek Ramadan niku ngisi pengaosan haulipun Kiai Jawahir. Tenggene daerah Pantura mriku nggih, terus tepi. Pak Soekarno niku nate sowan Kiai Jawahir. Mbah Jawahir, kula niku kersane dipun taati kalih rakyat niku kudu wiridan napa ngoten. Terus Pak Soekarno ngendika, Mbah Jawahir ngendika, nak maghrib, nak subuh Pak Soekarno niku maosa surat Alam Nashrah ping 11. Disebulke tengene tangan, makanya Pak Soekarno ngeten terus. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nah niku jenengan garwane dingotenke, insyaallah garwa jenengan mungkin tambah galak. Niki beberapa napa nggih keutamaan ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an. Makanya enten tafsir Futuhatul Buldan 850 jilid. Satu jilidnya 1000 halaman. Jadi sangat luas sekali kalau kita mau belajar Al-Qur'an. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada kitab Ar-Ruh 700 sekian halaman itu berisi tentang fadilah-fadilah Al-Qur'an. Apa keutamaan membaca surat Al-Ikhlas? Apa keutamaan membaca surat Yasin? Apa keutamaan membaca surat Al-Kahfi? Apa keutamaan membaca surat Al-Mulk? Itu diterangkan secara detail di sana. Cuman karena di malam hari ini tentu tidak bisa panjang lebar, kula matur sing enteng-enteng mawon nggih. Sing kira-kira kalih nyambel saged dipun waos ngoten lho. Teng sawah saged kalih dipun waos ngoten lho. Wonten enten anu apa niki lho, suratul Baqarah aminun lil bait. Surat Al-Baqarah itu bisa menjadikan rumah kita aman dari jin. Mosok nggih kula bari, monggo Pak, kula ajak panjenengan mau surat Al-Baqarah ya. Mumet wis kesel saka sawah tambah ngajak surat Al-Baqarah itu. Wis sing enteng-enteng mawon lah nggih, sing enteng-enteng mawon. Insyaallah jenengan istiqomah mau surat Al-Ikhlas mun niku dipun waos terus nggih. Napa-napa dipun waos, melampah kali dipun waos Al-Ikhlas kan enteng niku. Insyaallah panjenengan bakal dipun dadosaken tiyang ahli surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ngendika alladzi man qara'a surat Al-Ikhlas fi maradih, barang siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas istiqomah ketika sakit membaca surat Al-Ikhlas, alladzi yamutu lam yantin fi qabrih. Kalau dia meninggal dunia, jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Wa amina min dzikil qabri, akan aman dari sempitnya siksa kubur. Wa hamalatul malaikah bi ajnihatihim hatta yajuzu bihi minasyirati ilal jannah. Dan orang yang ahli membaca surat Al-Ikhlas tersebut akan menjadi orang yang digiring oleh malaikat sehingga dia berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kula sejak tadi baru matur surat Al-Ikhlas, Pak nggih. Sudah sehebat itu fadilahnya. Niki nembe beberapa nih, di dalam kitab An-Nukat wal Uyun niku ada sekitar 15 halaman tentang kemuliaan surat Al-Ikhlas. Nah, belum surat yang lain, tadi Alam Nashrah tadi, belum surat yang lain, surat Al-Adiyat. Itu kalau kita pelajari Al-Qur'an itu luar biasa. Insyaallah masyarakat sekitar sini cinta kepada Al-Qur'an, semua balak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
semua doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan kempal wonten mriki sareng-sareng benjang kempal wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala nggih. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalafun shalih. Al-Fatihah. Makaten nyuwun ngapunten kathah khilafipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung